Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairun laka minal ula. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. Nabi SAW pernah merasa sedih, pernah merasa bingung, pernah merasa galau, bimbang, karena beliau tidak mendapatkan wahyu dalam waktu yang lama. Ada riwayat mengatakan 50 hari Nabi tidak mendapatkan wahyu. Sampai-sampai saking bimbangnya Nabi, muncul prasangka bahwa jangan-jangan beliau sudah tidak pantas lagi menjadi Nabi. Jangan-jangan beliau melakukan satu kesalahan yang Allah kecewa dan murka kepada beliau. Jangan-jangan beliau sudah ditinggalkan oleh Allah dan tidak lagi diberikan tugas untuk berdakwah. Nabi merasa sedih, bimbang, dan merasa Allah marah kepada beliau. Setelah sekian lama Nabi dalam keadaan bimbang, sedih, galau, tiba-tiba malaikat Jibril turun dan berdiri di depan Ka'bah dengan cahayanya yang benderang. Cahaya itu terlihat oleh Nabi sampai ke rumah beliau. Kemudian Nabi datang dengan setengah berlari ke arah Ka'bah, dan dari kejauhan Nabi melihat wajah Jibril yang berseri-seri, tersenyum kepada Nabi. Kemudian Nabi bertanya, "Wahai Jibril, kemana aja? Udah lama gak ketemu," kata Nabi. Jibril menjawab dengan firman Allah di surat Maryam, "Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik." Wahai Muhammad, aku tidak bisa turun tanpa perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi waktu itu kangen sama malaikat Jibril. Malaikat Jibril juga kangen sama Nabi karena mereka setiap hari bertemu. Jibril mengajarkan Al-Quran kepada Nabi. Nabi belajar tentang syariat dari Jibril. Tapi ini sudah 50 hari gak ketemu. Ketika Nabi bertanya dalam keadaan sangat rindu kepada Jibril, "Wahai Jibril, kemana aja udah lama gak ketemu?" Jibril menjawab dengan surat Maryam itu, "Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik." Ya Rasulullah, wahai Muhammad, aku juga rindu. Tetapi kami tidak turun, para malaikat tidak turun kecuali dengan perintah Allah. Karena malaikat tidak melakukan sesuatu kecuali dengan perintah Allah. Akhirnya Nabi merasa tenang. Ternyata Jibril belum lupa sama Nabi. Jibril gak benci sama Nabi. Jibril gak ninggalin Nabi. Kemudian Nabi bertanya, "Wahai Jibril, apakah Allah marah kepada saya sehingga Allah tidak turunkan wahyu kepada saya?" Jibril tersenyum dan mengatakan, "Tidak, wahai Muhammad. Allah berfirman, Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Demi waktu duha, demi waktu malam ketika sudah sangat sunyi, ma wadda'aka rabbuka, Tuhanmu gak pernah ninggalin kamu, wa ma qala, apalagi benci sama kamu. Jadi Jibril bilang, aku gak pernah ninggalin kamu wahai Muhammad, aku juga gak marah sama kamu, dan Allah juga bilang, aku gak pernah meninggalkan engkau wahai hambaku, dan aku gak marah sama kamu. Apa buktinya? Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dulu kamu seorang anak yatim, Allah yang melindungi kamu, membesarkan kamu, memelihara kamu? Wa wajadaka dhallan fahada. Kamu pernah tersesat di padang pasir, tidak tahu arah, lalu Allah menunjukkan jalan sehingga kamu sampai ke kota Mekah dalam keadaan selamat. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Kamu pernah menjadi orang yang tidak punya apa-apa, Allah yang memberi kepada kamu rezeki dan kehidupan. Itu bukti bahwa Allah gak pernah ninggalin kamu wahai Muhammad. Allah gak pernah benci sama kamu wahai Muhammad. Setelah mendengar surat Ad-Duha dibacakan oleh Jibril, Nabi merasa sangat bahagia. Malam itu Nabi menjadi seperti orang yang baru dapat hadiah yang sangat istimewa. Hatinya berbunga-bunga, matanya berbinar-binar. Saking bahagianya Nabi mendengar surat Al-Duha. Lalu surat ini dibacakan kepada para sahabat. Para sahabat membacakan kepada para tabi'in. Dan dari satu generasi ke generasi yang lain sampai kepada kita. Lalu apa pelajarannya? Ternyata surat Ad-Duha bukan hanya japrian dari Allah kepada Nabi, tetapi itu juga japrian dari Allah kepada kita. Seolah-olah Allah bilang, seolah-olah Allah ngomong sama kita,
wahai fulan, wahai hambaku yang sedang galau, yang sedang bimbang, yang sedang sedih, yang sedang merasa dia sendiri gak punya siapa-siapa, yang sedang merasa Allah gak terlibat dalam hidupnya, wahai hambaku, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Aku sebagai Tuhanmu yang memelihara kamu, yang menjaga kamu, yang menciptakan kamu, gak pernah ninggalin kamu, apalagi benci sama kamu. Allah tuh gak benci sama kita. Sehingga la ta'asu, jangan berputus asa. Allah tuh selalu bersama dengan hambanya selama hamba itu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita udah sombong, gak berharap sama Allah, ngerasa terlalu kegeeran bisa ngerjain semuanya sendiri, Allah juga akan membiarkan kita dengan urusan kita sampai kita berputus asa atau kita menyerah. Tapi kalau kita berharap kepada Allah, Allah gak pernah mengecewakan siapapun yang berharap dan bergantung kepadanya. Lalu kenapa galau? Kenapa khawatir? Padahal kita punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berharaplah kepada Allah dengan doa, apalagi di waktu menjelang berbuka puasa seperti saat ini. Semoga kita sebagai mukmin dijauhkan dari perasaan yang tidak nyaman di hati kita, karena kita masih punya Rabb yang gak pernah ninggalin apalagi benci sama kita. Barakallahu fiik.